Gimana? Masih lanjut? Nah, setelah bahas tentang si huruf semivowel, kita bahas langsung ke konsonan ganda. Konsonan ganda itu apa sih? Ya konsonannya ya ganda, ada 2. Emang ada? Ada banyak, nggak banyak banget sih, cuma emang ada. Yaitu ada b, ada d, ada se, ada apa lagi ya? Ke, ada j, terus ada yang perpaduan b sama se, terus pokoknya ada banyak sih sebenarnya. Nah, aku mau bahas 6 yang ada di sini nih. Yang pertama ada be. Nah, ini kan panggilnya kan bunyinya kan be. Ada 2 jadinya be. Sebenarnya sama aja nyebutnya, cuma karena dia double, jadi itu kita tuh kayak harus ada stressing gitu nggak sih? Namanya double jadi be gitu. Be. Contohnya kayak piu, piu. Oh ya, aku lupa. Jadi untuk yang konsonan ganda B ini itu terdengar seperti P dan biasanya juga mewakili huruf P. Contohnya itu ada di kata apa yang artinya ayah. Dan juga di kata pali yang artinya cepat. Jadi apa dan pali. Selanjutnya aku mau bahas konsonan gandanya D. Ini juga sama kayak yang B tadi, kita stressing aja di D-nya D. Contohnya ada dadet. Selanjutnya ada konsonan ganda si G. Nah, ini kan konsonannya kan bunyinya kan G kan, kalau misalkan dia nggak ganda. Kalau misalkan dia jadi 2, itu agak terdengar seperti ke. Agak-agak ke suara K. Tapi bukan K yang beraspirasi, bukan K yang K bukan. Tetap K yang K, bukan K yang K, bukan gitu. Contohnya ada nekim. Terus ada j sound, maksudnya ada ini konsonan gadanya j. Ini sama, cuma kita stressing lagi aja di j-nya. J. Contohnya ada cinca, cinca, ja. Kan dia konsonan gandanya ada di yang ja-nya kan. Kayak kata jang juga kan, itu kan di j. Kan itu juga kan konsonan ganda. Jadi jang, bukan jang 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 jang, tapi jang. Ada tekanannya dulu. Ya pokoknya kalian stressing aja deh gitu kok. Terus ada se yang double, se yang ganda. Nah, se yang ganda ini tuh agak rumit karena dia bisa berubah bunyi. Dia tuh nggak mandiri, dia tuh suka ikut suara orang lain gitu loh. Dia nggak punya pendirian. maaf salah. Jadi si se ganda ini, konsonan se ganda ini, dia itu bunyinya bisa menyerupai huruf setelahnya, tapi bisa juga dia punya bunyi dia sendiri, yaitu se. Contohnya ada di iso dan ikta. Nah, beda kan? Iso itu kan artinya kan untuk pernyataan yang positif gitu, dan ikta itu juga untuk kayak pernyataan positif yang artinya itu kayak ada. Kalau iso bisa gitu kan. Nah, tapi beda, padahal dia pakai konsonan ganda yang sama, yaitu se. Kenapa beda? Kalau menurut aku, ini biasanya letaknya di bawah. Maksudnya di bawah tuh kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan si se double ini ketemu sama huruf setelahnya yaitu vokal, suara se-nya ini masih berbunyi. Contohnya yang tadi iso. Nah, iso ini kan suara se-nya masih berbunyi kan. Tapi kalau si se sound yang ini ketemu dengan konsonan, kayak misalkan ita, itu dia nggak bunyi se lagi, tapi bunyinya menyerupai t atau menyerupai si suara de itu, ita. Gitu. Itu sih gampangnya kalau menurut aku. Nah, lanjut untuk yang gabungan be dan se, ini bacanya ps gitu ya. Ps. Tapi ini juga agak-agak sama seperti konsonan ganda se. Karena apa? Dia bisa berubah bunyi juga. Nah, si be se ini kalau misalkan dia ketemu dengan vokal juga sama kayak si se, dia masih bisa terbaca. Contohnya opso. Kebaca kan be se-nya opso. Tapi kalau misalkan dia ketemu konsonan, contohnya opta, dia nggak kebaca, yang kebaca hanya si B-nya, bukannya obsta, bukan, tapi hanya opta gitu. Lanjut, ini istimewa banget nih, yaitu hangul yang seperti ini, yang bulet-bulet. Di pembahasan vokal kemarin itu,
Ini kan yang membantu si vokal berdiri kan, kalau misalkan dia di awal kalimat atau kalau misalkan yang tidak bersama konsonan, dia dibantu sama si bulat ini. Tapi ternyata si bulat ini itu juga punya suara, dia punya bunyi guys, dia punya bunyi. Bunyinya itu adalah bunyi eng, ya ng, eng. Kalau misalkan dia ada dalam suatu kalimat dan dia tidak bersama vokal, dia memiliki bunyi eng. Contohnya apa ya? Nama membernya BTS Jungkook. Nah itu kan ada gininya kan di bawah. Nah itu dia bunyinya Jungkook. Nah gimana nih video kali ini, membantu nggak? Aku sebisa mungkin ngasih pembahasan yang mudah karena ya aku kayak gitu belajarnya. Jadi ini sepengetahuan aku segimana aku belajar. Jadi ya harap maklum kalau misalkan agak kurang jelas atau misalkan kecepatan atau misalkan ada yang salah mungkin. Jadi tolong dimaklum, dan kalau bisa kalian kasih aku masukan, saran, kritik di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke tetangga kalian, pokoknya ke semuanya. Oke? Semoga video ini membantu. Semangat, fighting, annyeong. Karena dia ganda. Wantek. Nekim. Super lucky.